Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Dewi Grasilia Putri sebagai moderator. Saya Akmal Hidayatullah. Saya Isbu Islam. Saya Jihan Anur Faida. Saya Fortunaria. Saya Rizka Yuliani. Dan hari ini kami akan menjelaskan hasil pemikiran kami dari cerita Kancil Mencuri Ketimun. Di sini saya akan menceritakan dongeng si kancil pencuri ketimun. Dongeng ini si kancil bercerita tentang aksinya mencuri ketimun di ladang Pak Tani. Akibat kelaparan, si kancil menyusup ke ladang Pak Tani dan mulai menyantap ketimun yang sudah matang. Hal ini ia lakukan berulang kali hingga akhirnya Pak Tani memasang jebakan dari getah nangka untuk menangkapnya. "Rupanya kamu yang memakan hasil jerih payahku," kata Pak Tani. Sebagai hukuman, Pak Tani pun meminta kancil membantunya untuk membereskan ladang serta menanam ulang bibit ketimun. Menyadari tingkahnya memang salah, si kancil memutuskan untuk bekerja dengan giat agar Pak Tani memaafkannya. Akhirnya, setelah seminggu bekerja di ladang, tiba juga hari terakhir hukumannya. "Terima kasih sudah bekerja dengan rajin, kancil. Jangan mencuri lagi. Lebih baik kamu berusaha dengan jerih payahmu sendiri," nasihat Pak Tani. Pak Tani juga memberi kancil bekal berupa sekarung ketimun sebelum ia kembali ke hutan. Kancil yang sudah belajar dari kesalahannya pun memutuskan untuk membuat kebun ketimun sendiri dari bekal tersebut. Oke, teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan cerita si kancil, dan selanjutnya akan kami bagikan hasil pemikiran kami tentang cerita ini. Sebuah kejahatan belum tentu muncul karena si pelaku jahat. Namun ada beberapa faktor yang bisa saja mempengaruhi munculnya sifat jahat tersebut. Di dalam cerita mengajarkan untuk berusaha menegakkan keadilan karena perbuatan mencuri adalah salah satu dari 3 kejahatan. Dan di dalam itu selalu ada konsekuensi di setiap tindakan. Yang ketiga yaitu selalu ada konsekuensi di setiap tindakan. Kemampuan yang dimiliki si kancil bisa ditanggapi dengan 2 sisi pandang yang berbeda, yaitu dari sebuah kecerdikan atau malah sebuah kelicikan. Yang terakhir, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum berbuat sesuatu, karena penyesalan datangnya yaitu di akhir. Sekian hasil pemikiran kami, dan dapat disimpulkan bahwa dari cerita si kancil ini tidak hanya sekedar mengajarkan kita tentang sebuah kejahatan yang akan dibalaskan dengan sebuah hukuman saja, tapi ketika kita melihat dari sudut pandang lain, akan ada pesan-pesan lain yang sebenarnya sangat baik untuk kehidupan kita, sehingga cerita ini itu dapat mengajarkan kita tentang pembelajaran hidup untuk kita semua. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sir, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang evidence yang ada dalam cerita si kancil mencuri timun. Yang pertama adalah dari statement pertama, yaitu sebuah kejahatan belum tentu muncul karena si pelakunya jahat, namun ada beberapa faktor yang bisa saja mempengaruhi munculnya sifat jahat tersebut. Di sini di dongeng si kancil ini bercerita tentang aksinya mencuri timun di ladang Pak Tani. Hal tersebut terjadi karena si kancil ini kelaparan dan akhirnya dia menyusup ke ladangnya Pak Tani, kemudian menyantap timun yang sudah matang. Yang kedua, di dalam cerita mengajarkan untuk berusaha menegakkan keadilan karena perbuatan mencuri adalah salah satu dari tindak kejahatan. Di sini sebagai hukuman, Pak Tani pun meminta kancil membantunya untuk membereskan ladang serta menanam ulang bibit ketimun. Itu adalah bentuk hukuman yang diperuntukkan untuk kancil. Kemudian ketiga selalu ada konsekuensi di setiap tindakan. Di sini evidensinya adalah menyadari tindakannya memang salah, si kancil memutuskan untuk bekerja dengan giat agar Pak Tani memaafkannya. Kemudian ada statement berikutnya, yaitu kemampuan yang dimiliki si kancil bisa ditanggapi dengan 2 sisi pandang yang berbeda, yaitu dari sebuah kecerdikan atau malah sebagai sebuah kelicikan. Di sini
Kancil yang sudah belajar dari kesalahannya pun memutuskan untuk membuat kebun timun sendiri dari bekal tersebut. Nah, ini bisa dibilang sebagai sebuah kecerdikan karena dia mengambil ilmu dari petani. Kemudian statement terakhir yaitu jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum berbuat sesuatu karena penyesalan selalu datang di akhir. Ini merujuk pada bagaimana perbuatan Kancil karena dia lapar, saking laparnya akhirnya dia tidak berpikir panjang sehingga dia akhirnya mencuri ketimun dari petani tersebut. Jadi lebih baik kita berusaha dulu untuk memenuhi kebutuhan kita, jangan sampai hanya karena ego kita akhirnya kita berbuat sebuah hal kriminal seperti itu. Terima kasih sebelumnya.